Jumpa kembali dengan kami, Ramadan, di Facebook. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang 3 kata kunci pada ayat 183 surat Al-Baqarah. 2 kata kunci, yakni iman dan syam, telah kita kupas secara sederhana. Kata kunci ketiga adalah takwa. Di dalam masa takwa ini, izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu kaitannya dengan isu yang saat ini sedang kita alami bersama, yakni kerusakan lingkungan. Hubungan apa antara takwa dan kerusakan lingkungan? Ini kita akan bahas lebih jauh pada pembahasan berikutnya. Tapi yang inti ya, bahwa saat ini kita sedang dihadapkan pada suatu kenyataan, suatu keyakinan yang sama, yakni dunia ini akan hancur. Banyak persepsi atau banyak perspektif keyakinan bahwa dunia ini hancur, bahwa kiamat pasti datang, bahwa kiamat laisa liwaktiha kadhibah, bahwa waktunya, kedatangannya tidak ada satu orang pun yang mengingkarinya, akan datang dan itu pasti. Banyak perspektif yang diungkapkan, terutama kaitannya dengan tinjauan sains yang lebih menitik tekankan pada tubrukan berbagai planet-planet di alam raya ini. Masalahnya adalah bagaimana atau mengapa planet-planet bisa saling bertabrakan. Banyak yang berhipotesa bahwa hal itu terkait dengan hilangnya atau memudarnya keseimbangan magnetik di antara planet-planet. Nah, pertanyaannya kembali akan muncul, mengapa hal itu terjadi? Dalam perspektif kami, bahwa itu semua terjadi kembali pada perilaku manusia. Saudara sekalian, kalau pada evolusi manusia akan menempati pada top pada perjalanan evolusi, maka di dalam masalah kiamat, masalah destruksi alam raya ini, manusia menempati urutan pertama dalam penghancuran alam raya ini sendiri. Hal itu bisa kita pahami melalui perspektif ideologi, yakni yang pertama, bahwa manusia adalah makhluk yang paling eksploitatif. Dengan eksploitatifnya ini, manusia menjadikan alam sebagai sesuatu yang terbebani. Hal ini digambarkan dalam Quran bahwa yuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah tangan manusia. Itu sudah diperingatkan sekitar 14 abad yang lalu. Artinya sejak 14 abad yang lalu telah berjalan perusakan dari keseimbangan hingga saat ini. Tentu saja hal yang lebih berlanjut akan semakin dahsyat tampaknya. Seperti kita ketahui bahwa saat ini fenomena black hole, lubang ozon, fenomena efek rumah kaca, greenhouse effect, semua memberikan kontribusi
bagi rusaknya alam, dan itu berdasar atau bermula dari ulah tangan manusia itu sendiri. Pola hidup eksploitatif manusia telah merangsang penggunaan berbagai sumber daya alam yang semuanya menghasilkan polutan ke alam itu sendiri. Semuanya mengakibatkan ketidakseimbangan. Bahkan dalam konsep biologi, berbagai dampak itu seperti black hole, di mana lubang ozon terbuka memungkinkan sinar ultraviolet turun ke bumi melimpah, dan kita tahu bahwa sinar ultraviolet adalah salah satu mutagen fisik yang sangat potensial. Dengan adanya limpahan sinar ultraviolet ditambah dengan polutan yang merupakan zat-zat mutagenik yang hasil dari emisi aktivitas manusia, maka hipotesa saya yang sudah saya publikasikan sekitar 10 tahun lalu menyatakan atmosfer menjadi giant mutation tube, tabung mutasi raksasa. Dengan tabung mutasi raksasa itu terjadi berbagai mutasi kehidupan di alam, dan bukti-bukti nyata sudah sangat banyak. More evidence of hipotesa Darwono betul-betul terjadi. Nah, adanya berbagai pengaruh dari itu semua, black hole, efek rumah kaca, semua akan mempengaruhi kondisi bumi, dan kondisi bumi yang demikian magnetik atau daya magnetik bumi akan bergeser ke arah kesetimbangan, dan semua akan mempengaruhi kesetimbangan alam yang akhirnya saling bertabrakan, yang oleh fisika disebut sebagai tabrakan alam raya, tabrakan bintang-bintang, tabrakan planet, yang kita sebut sebagai suatu yang disebut kiamat. Seperti yang digambarkan dalam surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah tumal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus, wa takunul jibalu kal inul manfus, ila akhiri hayah. Bahwa bumi-bumi berteberangan, planet-planet berteberangan akibat dari hilangnya keseimbangan magnetik, yang kemudian berbagai lintasan-lintasan yang semestinya terjadi keseimbangan, yakni wa kullu fi falakin yasbahun, itu berubah. Oleh karena itu, dalam perspektif kami, perspektif biologi, bahwa sesungguhnya kiamat itu terjadi dilandasi atau didasari oleh aktivitas manusia itu sendiri, yang mengakibatkan ketidakseimbangan alam, di mana pada akhirnya alam akan saling bertabrakan. Demikian hipotesa kami, mudah-mudahan bermanfaat, dan itu terkait dengan definisi takwa yang akan kami sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.